Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang metode transportasi solusi awal. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Karina Siombing. Yang kedua, Irsyad Kamal Pasha. Yang ketiga, Uli Azhara Amal Sitorus. Pengantar, metode transportasi adalah teknik optimasi dalam program linear yang digunakan untuk meminimalkan biaya distribusi atau supply dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau demand. Solusi awal adalah alokasi awal pengiriman barang yang menjadi dasar untuk optimasi lebih lanjut. Dengan metode umum seperti 1. Northwest Corner, 2. Least Cost, 3. Vogel's Approximation. Selanjutnya, ada contoh kasus PT Mega Distribusi Nusantara mengatur pengiriman barang dari 3 gudang ke 4 pusat distribusi. Biaya pengiriman per unit, kapasitas pengiriman atau supply, dan permintaan atau demand adalah sebagai berikut. Selanjutnya, di sini ada tabel matriks transportasi yang akan diselesaikan oleh 3 cara. Selanjutnya, yang pertama ada metode NWC atau Northwest Corner. Dengan tujuan merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Langkah-langkahnya yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Selanjutnya, cara pengerjaan metode NWC atau Northwest Corner. Jadi, dimulai dari pojok kanan atas dan diakhiri dengan pojok kiri bawah. Yang pertama, di G1 dan D1, taruh supply 100 sehingga supply-nya habis, dan di D2 G1-nya X, D3 G1-nya X, dan D4 G1-nya X. Selanjutnya, di kotak kedua, di pojok kanan atas, ada di G2 dan D1, itu ditaruh 20, jadi demand 120 telah habis. Jadi, D1 dan G3-nya X. Selanjutnya, di kotak kedua, ada di D2 dan G2, dilanjutkan dengan dikerjakan di pojok kanan atas, dan taruh demand 90 sehingga demand 90-nya habis, dan di kolom D2 dan G3-nya X. Selanjutnya di D3 dan G2 kolom di pengerjaan dilakukan di pojok kanan atas lagi, ditaruh di angka 40 sehingga supply 150-nya habis, sehingga D4 dan G2-nya X. Yang terakhir di G3 dan D3-nya ditaruh angka 90 dan di D4 dan G3-nya ditaruh di angka 110 sehingga supply 200-nya habis. Baik, selanjutnya metode biaya kecil. Tujuannya untuk menemukan cara pendistribusian barang yang paling efisien dengan memprioritaskan rute-rute yang memiliki biaya per unit terkecil, sehingga meminimalkan total biaya transportasi awal. Lalu, langkah-langkahnya, yang pertama, cari biaya termurah. Temukan sel dengan biaya transportasi per unit paling rendah di seluruh tabel. Yang kedua, alokasikan maksimal. Isi sel tersebut dengan jumlah unit terbanyak yang memungkinkan, sesuai pasokan atau permintaan. Pilih yang terkecil. Yang ketiga, coret baris atau kolom. Hapus baris atau kolom yang pasokan atau peminatnya sudah terpenuhi. Yang keempat, ulangi. Kembali ke langkah 1 untuk sisa tabel yang belum dicoret, sampai semua pasokan terdistribusi dan semua permintaan terpenuhi. Yang terakhir, hitung total biaya. Jumlahkan unit dialokasikan dikali biaya untuk semua sel yang terisi. Berikut adalah contoh soal dari metode biaya terkecil. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama-tama, kita harus cari biaya terkecil pada baris di tabel tersebut. Maka, pada baris G1, biaya terkecilnya adalah 4. Lalu, pada baris G2, biaya terkecilnya adalah 3. Selanjutnya, pada baris G3, biaya terkecilnya adalah 2. Selanjutnya, kita bisa kerjakan untuk baris G1. Karena biaya terkecilnya 4, kita lihat ke samping kanan ada supply yang berangka 100, lalu demand-nya 120. Di antara supply dan demand, kita harus memilih biaya terkecil. Maka, kita pilih 100 untuk ditaruh pada tabel P1. Setelah itu, demand dan supply dikurangi menjadi 120 dikurang 100, maka demand-nya dicoret menjadi 20, supply-nya dicoret menjadi 0. Karena supply-nya menjadi 0, pada kolom P2, P3, dan P4 itu sudah habis, jadi kita bisa silang. Selanjutnya, kita kerjakan baris G2. Karena biaya terkecilnya 3, kita lihat supply dan demand-nya. Supply-nya 150 dan demand-nya adalah 90. Di antara supply dan demand, kita harus memilih biaya terkecil. Maka kita pilih 90 untuk ditaruh pada tabel P2. Setelah itu, supply dan demand dikurangi. Berarti 150 dikurang 90. Maka demand-nya dicoret menjadi 0, supply-nya dicoret menjadi 60. Lalu kita kerjakan baris G3. Karena biaya terkecilnya 2, kita lihat supply-nya adalah 200 dan demand-nya adalah 110. Di antara supply dan demand, kita harus memilih biaya terkecil. Maka kita pilih 110 untuk ditaruh pada tabel P4. Setelah itu, supply dan demand dikurangi. Berarti 200 dikurang 110. Maka demand-nya dicoret menjadi 0, supply-nya dicoret menjadi 90. Setelah itu, kita lihat baris G2 pada bagian P4. Itu kita isi silang karena demand untuk P4 sudah menjadi 0. Karena di baris G2 masih ada yang kosong, kita cari lagi biaya terkecil antara 5, 7, dan 6. Maka kita pilih 5. Karena biaya terkecilnya 5, kita lihat supply-nya adalah 60 dan demand-nya adalah 20. Di antara supply dan demand, kita harus memilih biaya terkecil. Maka kita pilih 20 untuk ditaruh pada tabel P1 baris G2. Setelah itu, supply dan demand dikurangi. Berarti 60 dikurang 20. Maka demand-nya dicoret menjadi 0, supply-nya dicoret menjadi 40. Karena supply-nya 40 dan demand-nya sudah 0, maka untuk baris P3 di G2 kita isi menjadi 40. Lalu, P3 baris G3 kita isi 90 karena supply-nya adalah 90.
Selanjutnya, ada Vogel Approximation Method atau VAM. Tujuan dari metode ini adalah menentukan solusi awal yang lebih efisien dalam penyelesaian masalah transportasi dengan memperhatikan perbedaan biaya atau penalti di tiap baris dan kolom. Nah, langkah-langkah metode ini, yang pertama, ada hitung penalti tiap baris dan kolom. Penalti ini adalah selisih dua biaya terkecil di baris atau kolom tersebut. Kedua, pilih baris atau kolom dengan penalti terbesar. Yang ketiga, alokasikan sebanyak mungkin ke sel biaya terendah di baris atau kolom yang terpilih. Alokasi ini adalah minimum antara supply dan demand. Yang keempat, kurangi supply dan demand yang artinya coret baris atau kolom yang sudah habis. Lalu yang terakhir, ulangi proses sampai semua permintaan dan pasokan terpenuhi. Dalam menyelesaikan kasus ini, kami akan menggunakan metode aproksimasi Vogel sebagai metode untuk mendapatkan solusi awal yang mendekati optimal. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menghitung nilai penalti untuk setiap baris dan kolom. Nilai penalti ini adalah selisih antara dua biaya pengiriman terkecil. Kemudian, dipilih penalti terbesar sebagai prioritas alokasi. Misalnya, pada awalnya penalti terbesar ada di kolom D3 dengan nilai 4. Maka, alokasi dilakukan pada sel dengan biaya terendah di kolom tersebut, yaitu dari G3 ke D3 sebanyak 130 unit. Setelah itu, nilai supply dan demand diperbarui, lalu proses dihitung ulang hingga seluruh kebutuhan dan kapasitas gudang terpenuhi. Proses ini dilakukan berulang dengan prinsip memilih penalti terbesar dan alokasi ke biaya terkecil. Hasil akhirnya menunjukkan distribusi dari G1 ke D1 sebanyak 100 unit, dari G2 ke D1 sebanyak 20 unit, G2 ke D2 sebanyak 90 unit, G2 ke D4 sebanyak 40 unit, G3 ke D3 sebanyak 130 unit, dan G3 ke D4 sebanyak 70 unit. Total biaya transportasi yang diperoleh dari metode ini adalah sebesar 1.540. Metode Vogel ini terbukti lebih efisien karena mempertimbangkan biaya peluang dari setiap pilihan distribusi. Lalu, kesimpulannya adalah, walaupun ketiga metode memiliki pendekatan yang berbeda, pada kasus ini ketiganya menghasilkan total biaya distribusi yang sama yaitu sebanyak Rp1.540. Hal ini menunjukkan bahwa struktur biaya dan kombinasi supply demand memungkinkan semua metode mencapai hasil yang efisien. Namun, secara umum, metode Vogel tetap dianggap paling strategis karena mempertimbangkan penalti atau biaya peluang dalam proses alokasinya. Metode Northwest Corner mudah digunakan tapi kurang efisien karena tidak mempertimbangkan biaya. Metode biaya terkecil lebih efisien dengan mengutamakan biaya rendah tapi kurang mempertimbangkan dampak keseluruhan. Sedangkan metode aproksimasi Vogel menghasilkan solusi awal yang lebih strategis dan akurat, terutama untuk kasus kompleks. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kompleksitas data dan kebutuhan efisien keputusan. Sekian presentasi metode transportasi solusi awal dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.